Shalom saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan channel YouTube saya Dorbiana. Kiranya lewat penyampaian firman ini, saudara-saudara lebih berpengharapan, bertumbuh dan berhikmat. Mari kita subscribe, like, dan share agar mereka yang rindu akan tuntunan Tuhan lewat firman ini juga mendapat bagian. Mari kita undang Roh Kudus untuk satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, urapi dan perkenankanlah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran dan kuasa firman-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dikutip dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang yang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, pada dasarnya semua orang menginginkan kebahagiaan. Apapun yang sedang dilakukan setiap orang, pastilah ia berharap bahwa yang menjadi akhir, the end, dari setiap usaha dan pekerjaannya berakhir dengan happiness. Namun sangat perlu diingat, kebahagiaan atau happiness tidaklah didapatkan begitu saja, instan atau tanpa cara, usaha dan komitmen. Tokoh teolog yang lain berkesimpulan bahwa terjemahan yang paling tepat dari kata berbahagialah dalam Mazmur 1 ayat 1 ini sebenarnya diberkatilah, bless, bukan berbahagialah. Namun saya kira tidak begitu perlu diperdalam dalam hal mana kata yang akan kita pakai. Karena kata berbahagia dibanding dengan kata diberkatilah adalah dua kata yang tidak begitu signifikan, memiliki pengertian yang berbeda. Menurut pemahaman Cina, kata diberkati itu berasal dari kata fu, dan kata fu itu artinya adalah jika engkau hendak menjadi pribadi yang diberkati, perhatikanlah hubunganmu dengan Tuhanmu, dengan sesama, dan juga dengan alam sekitarmu. Apakah yang harus kita lakukan agar kebahagiaan dan berkat Tuhan menjadi bahagian daripada kehidupan kita? Terutama jika dihubungkan dengan kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini. Dalam nats ini, pemazmur sepertinya cukup tegas menjabarkan konsekuensi dampak hasil buah yang harus didapatkan setiap orang dari apa yang ia lakukan. Dan itu berlaku pasti. Tindakan negatif dari setiap orang atau mereka yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan dan tidak menuruti segala perintahnya akan mendapatkan jawaban yang negatif. Dan demikian sebaliknya, orang yang bertindak positif, yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, mencintai hukum Tuhan dan melakukan hukum Tauratnya setiap saat akan mendapatkan jawaban yang pasti atau jawaban yang bersifat yang positif. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perlu diketahui
Nas ini bukan dominan hendak memberikan pemilahan tentang siapa kita di mata Tuhan dihubungkan dengan nilai-nilai moral. Tetapi ia hendak memilah dan memberi pengajaran kepada kita. Siapakah dia? Siapakah Tuhan yang kita percayai di dalam kehidupan kita? Lalu apa manfaatnya? Apa konsekuensinya ketika kita melakukan sesuatu kebaikan dalam hidup kita setelah kita menjadi pribadi yang bersekutu dengan Dia? Memang, apapun konsekuensi atas kebaikan yang kita lakukan terhadap Tuhan, itu bukanlah menjadi hadiah bagi kita. Sebab hadiah terbesar yang sudah kita terima darinya adalah Kristus Yesus. Lalu siapakah iblis yang selalu berusaha merusak persekutuan kita dengan Tuhan? Dan apakah dampaknya, konsekuensinya yang akan kita terima dalam hidup kita jika kita terlanjur mengikut dirinya? Dalam nats ini disebut kita akan menjadi sekam yang gampang terbang, lenyap dan hilang, dan kita tidak akan tahan di dalam pengadilan. Hal ini perlu agar kita tidak menjadi hakim atas saudara-saudara kita yang lain, sebab pada dasarnya kita tidaklah sempurna di mata Tuhan, dan kita telah pribadi yang kehilangan kemuliaannya. Rom 3 ayat 23. Namun melalui nats ini perlu kita ketahui dan perlu kita pastikan siapakah yang hendak kita percayai, kita turuti dalam hidup ini. Dan perlu juga kita ketahui akan kepastian dari untung ruginya jika mengikut Tuhan atau mengikut ilah atau mengikut Tuhan yang lain di luar daripada Allah Bapa. Kita bebas untuk memilih tanpa pernah ada unsur paksaan, tanpa pernah ada intervensi daripada Tuhan. Jika kita memilih Allah Bapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, apakah yang menjadi tugas yang harus kita lakukan? Tentu agar kebahagiaan berkatnya menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Mazmur 101 memberi pelajaran bagi kita. Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang memiliki integritas. Karakter yang kuat, tidak labil, tidak terombang-ambing, bertindak konsisten, melakukan apa yang dia katakan dalam bentuk nilai-nilai moral. Dalam nats ini disebut tidak berjalan dengan orang fasik. Berjalan dari bahasa Ibrani disebut dengan halak. Tidak berdiri dengan orang-orang berdosa. Berdiri amat dari bahasa Ibrani. Tidak duduk dengan orang-orang fasik. Duduk yasat dari bahasa Ibrani. Artinya tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi dengan segala bentuk kejahatan. Dan perlu diingat dan dipastikan bahwa orang baik itu sebenarnya dapat kita lihat melalui apa yang tidak dia lakukan, tempat yang tidak dia kunjungi, dan perkumpulan mana yang tidak ia masuki. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, "Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Yang berikut memiliki persekutuan yang intens dengan Tuhan. Kapan, di mana, dan saat yang bagaimanapun. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, 24 jam. Merenungkan dari bahasa Ibrani hagah yang artinya juga adalah kesukaan. Sinonimnya adalah cepets yang artinya adalah meditasi. Tentu melalui perenungan atau meditasi, kita akan dibentuk menjadi pribadi yang berkenan membuka telinga hati untuk mendengarkan dan memperkenankan Tuhan berbicara untuk kita. Dan juga akan membentuk kita menjadi pribadi yang mengerti akan rencana Tuhan yang tersembunyi dan kadang misteri dalam kehidupan kita. Juga akan memperkenankan kita untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, cinta akan kebenaran dan komit melakukan perintah Tuhan atau hukum Taurat.
Pengenalan yang sesungguhnya akan esensi, nilai dan dampak dari hukum Taurat jika dipenuhi dan dilanggar, itulah yang menjadi awal seseorang mencintai dan menumbuhkan komitmennya untuk melakukan hukum Taurat atau kebaikan yang sesungguhnya. Apalagi setelah esensi dan nilai kebaikan setelah dituangkan dan diaplikasikan Allah di dalam Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya sampai dengan kenaikannya. Setiap orang yang berada di dalamnya akan hidup nyaman, jauh dari keterbebanan. Dia akan menjadi pribadi yang merdeka dan selalu bersikap optimis dalam hidup. Yang berikut menempatkan diri di domisili dan zona yang tepat. Dalam nats ini disebutkan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, tanpa adanya sumber air yang pasti dalam proses pertumbuhan dari sebuah pohon, mustahil ia akan tumbuh subur dan berbuah, sebab air adalah merupakan kebutuhan yang sangat vital demi pertumbuhan sebuah pohon. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang membuat hidup Anda saat ini tidak bertumbuh subur dan berbuah? Jangan-jangan saudara duduk atau berada di perkumpulan yang tidak tepat, atau mungkin sedang keliru, bukan di jalan yang tepat, atau ringkasnya Anda berada di zona atau di domisili yang tidak tepat, di mana sumber air di sana tidak tersedia. Dalam hal ini kita perlu introspeksi diri, segera untuk melakukan perbaikan atau perubahan, bahkan jika perlu pindah ke tempat lain yang sumber mata airnya tersedia dengan pasti. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dibarengi dengan keyakinan akan pemberian Tuhan. Ada 3 ciri orang yang suka firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Yang pertama, menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang kedua, tidak layu daunnya. Yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara-saudara, buah apakah maksudnya? Tentu buah roh seperti yang tertulis pada Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Orang ini pastilah orang yang kasihnya meluas, menembus lapisan sosial, agama, suku, dan ras apapun yang ada. Pastilah dia dimampukan mengampuni orang yang bersalah sekalipun tidak pernah meminta maaf, bahkan tidak tahu bahwa ia salah kepadanya. Dia bukanlah orang yang pemurung dan tidak mampu bersyukur. Dalam kesehariannya kondisi tidak enak, tidak bisa merampas sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan Tuhan baginya. Dia berjuang untuk memberi pertolongan dan kebaikan bagi orang yang memerlukannya. Sekalipun banyak alasan untuk membuatnya tidak setia, namun ia memilih untuk setia. Dia tidak tenggelam dan larut dalam kesulitan yang ada. Dia tetap berfokus kepada Tuhan. Yang berikut, tidak layu daunnya. Kalau membayangkan daun pada bagian ini adalah daun hijau yang memiliki klorofil, kita akan berbicara mengenai fotosintesis yang dilakukan di sana. Ini menarik karena melalui fotosintesis inilah terjadi transformasi air dan karbon dioksida dengan pertolongan sinar matahari. Kalau tidak ada fotosintesis, tidak akan ada buah. Saya menghayati mereka yang suka firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam akan mengalami transformasi hidup, karena melalui itulah Roh Kudus dapat bekerja dengan optimal sehingga orang ini pun berbuah. Mereka yang tidak layu daunnya, menurut saya adalah mereka yang terus-menerus mengandalkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupannya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, orang ini pastilah tidak perlu mengejar keberhasilan. Keberhasilan akan menjadi miliknya ketika dia meletakkan kesukaannya pada firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
Ini tidak bisa dibalik karena kita juga mau meletakkan keberhasilan yang dimaksud sebagai keberhasilan yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Karena belum tentu mereka yang berhasil adalah berhasil dalam kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kebahagiaan dan pemberkatan Tuhan adalah sebuah kepastian bagi mereka yang berkenan memilih Allah dalam Kristus Yesus sebagai Allah yang ia percayai. Merenungkan hukum Tauratnya setiap saat, jauh dari orang-orang berdosa, pencemooh dan orang-orang fasik. Dan ia akan tumbuh subur dan berbuah, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Kristus Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami yang sempurna, air kehidupan yang senantiasa membuat kehidupan kami tak pernah layu dan tak pernah berdaya. Perkenankanlah akar hidup kami senantiasa merekat hanya kepada Engkau, agar kami senantiasa lebih mengetahui dan menyadari akan apa yang harus kami penuhi dan patuhi demi sukacita yang boleh Tuhan harapkan melalui iman kepercayaan kami terhadap Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Manoguang Tungi seso